Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 2. Di sini kami akan memaparkan materi kami mengenai kasus dalam penyelenggaraan pemerintahan sebagai akibat tidak adanya regulasi yang mengaturnya. Adapun contoh kasus yang kami angkat yaitu mengenai illegal logging atau pembalakan liar sebagai dampak dari lemahnya pemerintah dalam penerapan undang-undang tentang kehutanan. Terkait dengan latar belakang mengenai studi kasus kami tentang illegal logging ataupun pembalakan liar sebagai dampak lemahnya penerapan undang-undang tentang kehutanan. Nah, dalam hal ini seperti yang kita ketahui, Indonesia merupakan negara tropis yang memiliki luas lahan perhutanan yang cukup besar, yaitu sekitar 144 hektar, di mana dengan luas wilayah ini memiliki dampak besar akan terjadinya pembalakan liar ataupun illegal logging oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Nah, inilah menjadi dasar kepada kelompok kami mengambil latar belakang dari studi kasus kami mengenai pembalakan liar ataupun illegal logging sebagai lemahnya penerapan dampak dari Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 mengenai kehutanan. Nah, selain itu juga kami menganggap bahwa penegakan hukum serta partisipasi masyarakat dalam mengatasi atau mencegah terjadinya pembalakan liar masih belum cukup besar dalam hal pencegahan. Nah, oleh karena itu kami menganalisis sebuah kasus mengenai illegal logging atau pembalakan liar sebagai dampak dari lemahnya penerapan Undang-Undang Kehutanan, tepatnya pada Undang-Undang Nomor 41 Pasal 8 Tahun 1999. Illegal logging merupakan kegiatan di bidang kehutanan atau yang merupakan rangkaian kegiatan yang mencakup penebangan, pengangkutan, pengolahan hingga proses jual beli. Akan tetapi kegiatan ini tidak sah atau tidak sesuai dengan hukum atau dilakukan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab serta perbuatan ini menimbulkan kerusakan hutan. Unsur yang paling dapat kita lihat dari praktek penebangan liar yaitu kerusakan hutan yang akan menimbulkan kerugian di berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, ekologi, maupun sosial budaya. Kegiatan penebangan liar tidak melalui proses perencanaan secara komprehensif atau secara menyeluruh, maka illegal logging berpotensi merusak hutan yang kemudian berdampak pada kerusakan lingkungan itu sendiri. Adapun yang menjadi masalah dan realitas yang terjadi yaitu faktor peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan yang menjadi undang-undang. Di dalam undang-undang ini tidak menjelaskan secara spesifik mengenai tindakan illegal logging, melainkan hanya memberikan pesan tersirat mengenai kegiatan illegal logging. Disinilah letak kelemahan dari undang-undang ini, karena terkadang rumusan tentang tindakan melawan hukum bersifat selektivitas yang memang efektif jika diterapkan kepada masyarakat yang melakukan tindakan penebangan hutan secara liar atau masyarakat yang diupah oleh pemodal untuk melakukan tindakan penebangan hutan secara ilegal. Tetapi hal ini tidak berdampak langsung kepada pemodal karena para pemodal biasanya bebas dari jeratan pidana hukum. Kedua, itulah faktor penegakan hukum. Konteks di dalam penegakan hukum, ada beberapa lembaga atau instansi yang terlibat langsung dalam pengupayaan illegal logging. Yang pertama ialah Departemen Kehutanan, Departemen Perdagangan dan Perindustrian, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai,
TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Darat, Polri, pengadilan dan kejaksaan, serta pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam pengupayaan tersebut. Adapun realitanya yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan, dikarenakan ada beberapa faktor yang membuat kurang maksimalnya di dalam penegakan tersebut. Yang pertama ialah pemanfaatan kekuasaan. Dari pemanfaatan kekuasaan tersebut muncul beberapa cara-cara yang tidak diinginkan. Yang pertama ialah korupsi, nepotisme, dan kolusi, sehingga para aktor-aktor yang terlibat langsung di dalam illegal logging tersebut bebas di dalam pemanfaatan lahan yang mereka inginkan tanpa melalui jalur hukum yang bersih. Yang kedua ialah keterbatasan personil dengan wilayah yang cukup luas, yang mana kurang terorganisir di dalam pengawasan dan pencegahannya, yang dapat dilihat bahwa belum benar-benar bersih apa yang harusnya penegak hukum lakukan, sehingga membuat kurang maksimalnya di dalam menjalani kinerjanya. Adapun faktor yang ketiga ialah di dalam studi kasus illegal logging itu adalah faktor supply and demand, yang mana persediaan industri kayu tidak sesuai dengan permintaan yang ada di pasar, sehingga terjadi ketimpangan antara ketersediaan dengan permintaan. Faktor rendahnya kualitas sumber daya manusia merupakan kriminalitas yang terjadi dalam bidang kehutanan dilakukan oleh masyarakat, pengusaha, dan juga aparat. Hal ini disebabkan karena rendahnya kualitas sumber daya manusia yang disebabkan karena rendahnya pendidikan dan rendahnya kesadaran. Nah, mereka hanya memikirkan kepentingan sendiri dan tidak mau memikirkan dampak yang akan terjadi. Indikasi keterlibatan aparat-aparat ini tidak terlepas dari rendahnya mentalitas oknum aparat tersebut. Rendahnya mentalitas menyebabkan aparat akan melakukan tindakan-tindakan korupsi dan kolusi dengan para pelaku kejahatan. Dari penjelasan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum tindak pidana illegal logging disebabkan karena beberapa faktor. Faktor yang pertama, peraturan perundang-undangannya yang masih lemah. Faktor yang kedua, aparat penegak hukum. Faktor yang ketiga, yang berkaitan dengan budaya masyarakat. Dan faktor yang keempat, faktor yang berkaitan dengan supply dan demand serta rendahnya kualitas sumber daya manusia. Selain karena rendahnya kesadaran oknum aparat terhadap lingkungan, sering pula terjadinya kejahatan disebabkan karena rendahnya pengetahuan aparat dalam menindak kejahatan yang terjadi. Hal ini terjadi karena penafsiran terhadap peraturan dan perundang-undangan yang tidak jelas sehingga masing-masing memiliki persepsi yang berbeda. Sehingga hal ini akan melemahkan pengawasan dan kontrol baik di lapangan maupun administrasi. Mungkin sekian kesimpulan yang dapat saya sampaikan mewakili kelompok saya, kelompok 2. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.